Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Melawi, SMP Negeri 2 Menepu. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Penny Pelina, Guru Mata Pelajaran Prakarya. Selamat pagi Bu Penny. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Penny? Alhamdulillah baik. Iya, baik ya. Baik Bu Penny, hari ini saya akan mengadakan percakapan observasi dengan Ibu sebelum nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Iya. Jadi dalam kegiatan observasi observasi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Bu Penny siap ya? Ya, Oke, siap. pertanyaan pertama. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Baik, di sini tujuan yang hendak saya capai adalah siswa mampu menjelaskan tentang ragam tanaman sayur yang ada di wilayah masing-masing. Baik, oke. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang hendak Ibu capai atau Ibu observasi? Pengembangan di sini saya melakukan dua hal, Bu. Yang pertama, pengetahuan, dan yang kedua itu keterampilan. Oke, baik. Jadi untuk area pengembangan ini Ibu Penny berfokus pada dua hal ya. Iya. Yang pertama pada aspek pengetahuan, Iya. dan yang kedua pada aspek keterampilan. Iya. Nah, Bu Penny, dalam hal mengajar di kelas tentu Ibu mempunyai rencana atau rancangan, baik Iya. itu berupa strategi, model pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Nah, bisakah Ibu jelaskan kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Baik, strategi yang saya lakukan, Bu, adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk pembelajaran saya menggunakan model basis masalah atau problem based learning. Nah, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Iya, baik Bu Penny. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Baik, untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam. Contohnya hasil tes, observasi, kemudian PKPD, PowerPoint, dan laptop. Iya. Kira-kira nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kapan kira-kira nih waktunya? Baik di kelas berapa, hari apa, dan juga jam keberapa? Ya, baik. Kebetulan saya ada jadwal di kelas 7B, Bu, pada hari Jumat jam pertama. Oh iya, jadi nanti hari Jumat depan di kelas 7B Ya. pada jam pertama saya akan hadir di sana ya Bu, dan saya akan mengamati kegiatan atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan observasi pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, di sana nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik atau PP yang juga akan mengikuti saya mendampingi Ibu dalam mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, baiklah kalau begitu sebelum kita akhiri, saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang Ibu dapatkan kira-kira dari percakapan kita hari ini? Baik, di sini saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan dan akan saya persiapkan dari sekarang, Bu. Oh iya, baik. Nah, terima kasih ya Bu Penny atas waktunya, karena pada hari ini Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya berkaitan dengan percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di hari Jumat ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Penny. Ya, sama-sama Bu. Ya.
Jadi ini kelompoknya sesuai tempat duduk, bisa sesuai tempat duduk. Nah, jadi dimulai dari barisannya si ini, ya. Oke, ini Delvin, ini AA, yang ini. Oke, jadi kita bagi 4 kelompok hari ini, ya. Tugasnya adalah kita menyebutkan jenis-jenis tanaman sayuran. Bagi dulu ya. Tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Tugasnya di sini nanti masing-masing kelompok menyebutkan jenis tanaman sayuran. Nah, kalau sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok maju ke depan, presentasi ke depan menyampaikan hasilnya. Ya, siap? Oke, sekarang Ibu minta sebelum dikasih tugasnya dengan tertib untuk bagi tempat duduk. Nah, duduk sesuai kelompoknya ya. Berhadapan ya, banyak ya. Oke, silakan. Yang tertib ya. Sepedanya diatur. Nah, biarkan dari hadapan. Ya, Oke, baik. Jadi ini kita hari ini adalah diskusi kelompok namanya. Jadi kenapa diadakan diskusi kelompok, Bu? Nah, tujuannya adalah, tujuan pembelajarannya adalah hari ini supaya kita bisa atau mengetahui jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk mengetahui jenis-jenis tanaman sayuran. Ya, tanaman sayuran. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompok kan? Nah, jadi sesuai tujuan kita tadi, maka tugas kalian adalah menyebutkan jenis-jenis tanaman
Apabila satu orang maju ke depan. Sebutkan 5 jenis tanaman sayuran. Sebutkan ya dari daun. Ya. Untuk kelompok 1 ya. Pimpin oleh. Oke, kelompok 2 dipimpin oleh siapa ini? Delvi. Ya, Aisyah ya. Oke, tulis tugasnya. Sebutkan jenis tanaman sayuran dari batang atau tangkai. 5 ya. Ya, kelompok 2. Nomor 2 Aisyah. Ya, kelompok 1 dari daun. Batang. Ya. Kelompok 2 batang atau tangkai. Sudah Aisyah? Sudah? Aisyah sudah? Selesai? Oke, itu tugas. Silakan kerjakan ya. Nah, diskusi kerja sama. Oke, kelompok 3 tugasnya siapa yang tulis? Balik. Ya. Ya, silakan. Ayo. Dipimpin oleh Khalid ya. Khalid dan Kapal. Ya, silakan. Sebutkan jenis tanaman sayuran dari bunga. Ya, dari bunga. Ya, sayuran dari bunga. Ada 5 ya. Sebutkan 5. Sebutkan 5. Nanti perwakilan 1 orang maju depan presentasi ya. Ya, dari ya. Terakhir kelompok 4. Siapa yang tulis? Abi. Oh ya. Namanya Aisyah. Ya. Sebutkan jenis tanaman sayuran dari umbi. Sebutkan jenis tanaman sayuran dari umbi. Jenis tanaman sayurannya ya dari umbi ya. Dari 5 ya. Dari oke, silakan kerjakan. Ini tanaman sayurannya. Baik, silakan. Tadi apa kesepakatan kita ketika diskusi kelompok semuanya harus ya. Ya, ya dan tertib. Silakan. Ya, oke. Silakan hadir. Ya, maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu lah. Beri tepuk tangan. Apa sih? Ya. Siapa yang itu? Ya, ditemani oleh Adil ya. Silakan ya, teman-teman, silakan kita dengarkan teman kita mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang jenis tanaman sayuran dari daun. Ya. Sebutkan 5 jenis tanaman sayuran dari daun. Oke, Satu sawi, 2 ya, selada. 3 bayam, Oke. 4 serai, 3 encer. Ya. 5 Daun hijau. Oke, sip, tepuk tangan. Ya, silakan. Baik, dari kelompok 1 menyampaikan oke, Ibu kasih waktu untuk yang kelompok 2 dan 4 sampai 4 ya. Ya, waktunya diskusi dulu 10 menit ya. Diskusi dulu. 10 menit.
Semuanya kalau bisa mencari sumbernya dari luar, dari yang kamu ketahui. Jadi tidak berpatok pada buku, ya. Kalaupun misalnya mau lebih 5 menit, nah, berarti nilainya lebih tinggi. Kalau mau lebih dari 5, ya. Ya, silakan. Oke, 10 menit ya. Ya. Oke, mampu menyebutkan berapa kelompoknya? 5. Boleh lebih dari 5? Ya. Ya. Tapi kamu kan yang main. Boleh cari sumber yang kamu ketahui di lingkungan sekitar. Nah, jadi tidak harus berpatokan pada buku. Nah, silakan yang kamu ketahui di lingkungan sekitar sayuran apa saja namanya. Ya. Sudah selesai? Berkeempat? Oke, silakan. Baiklah, selamat. Ya, amin ya.
ya. Oke, balik sama Hafid. Ya, Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi Bu Penny. Selamat pagi Bu. Pagi juga Bu. Ya, hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Penny dan juga Bu Yus yang sudah hadir bersedia datang ke sekolah ini untuk meluangkan waktunya sedikit. Nah, jadi begini ya Bu Penny, hari ini kita akan melakukan percakapan sedikit berkaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin, yaitu observasi kelas. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Penny nanti. Ya. Baik Bu Penny, gimana kabarnya hari ini Bu Penny? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Nah, Bu Penny, gimana perasaan Ibu saat ini ketika tadi Ibu sudah selesai melakukan observasi di kelas yang sudah berhadapan langsung dengan siswa? Baik, saya merasa senang Bu. Alhamdulillah karena pembelajaran berjalan dengan lancar, kemudian siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Penny. Ya. Saya juga melihat ya dari pengamatan saya tadi, saya memperhatikan memang siswa di sana terlihat antusias karena Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat, ya. Ya, terima kasih Bu. Ibu juga bisa tadi melihat pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang masih perlu Ibu tingkatkan ya. Ini dari hasil pengamatan saya berkaitan dengan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, yaitu observasi. Nah, kalau boleh saya tanya nih Bu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan berkaitan dengan observasi, kira-kira nih apa yang perlu Ibu tingkatkan dari apa yang sudah Ibu praktekkan tadi di kelas? Kira-kira gambarannya apa saja Bu yang kira-kira masih perlu Ibu tingkatkan? Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang. Apa saja Bu yang harus saya tingkatkan? Ya, kira-kira ya, mengatur diskusi yang baik. Misalnya diskusi kelompok, kita mengatur kelompok siswa yang lebih tertib, lebih kondusif lagi gitu. Iya, baik Bu Penny. Ini jadi saya sampaikan ya. Ya. Dari hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dari pertama masuk ke kelas sampai penyambutan siswa dan juga penyampaian materi sampai penutupnya. Yang pertama yang saya perhatikan di situ yang masih perlu Ibu tingkatkan, yang pertama adalah tentang penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan kepada siswa sebelum kita menjelaskan materi pembelajaran. Nah, saya perhatikan di sini tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya setelah materi. Nah, sebenarnya kalau mau menyampaikan tujuan pembelajaran itu sebelum kita menjelaskan materi ya. Jadi penyampaian tujuan pembelajarannya itu di awal. Tapi tidak apa-apa, ini kan untuk perbaikan ke depan ya. Kemudian untuk tugas kelompok, diskusi kelompok di sini saya perhatikan waktunya agak singkat. Nah, kalau bisa
waktunya kita tentukan misalnya 10 sampai 25 menit atau sampai setengah jam atau paling minimal 20 menit satu kelompok, masing-masing kelompok gitu. Jadi biar mereka itu berpikirnya agak bebas, agak punya waktu lebih leluasa begitu ya. Jadi kalau waktunya terlalu singkat nanti mereka kesannya tergesa-gesa, terus hasilnya juga kurang maksimal. Tapi dari apa yang sudah dilakukan saya lihat sudah baik ya, sudah baik. Siswa pun juga ketika diberikan tugas diskusi mereka bekerja dengan baik dengan kelompoknya. Tapi memang masih ada beberapa siswa yang sepertinya dia mengabaikan tugas, tapi tidak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu ibu bisa mengkondisikan mereka gitu ya. Baik, nanti saya akan coba untuk pembelajaran berikutnya. Ya, baik Bu Penny. Kemudian Ibu Penny juga nanti bisa membuat rencana untuk perbaikan ya, misalnya kayak tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kedepannya Ibu buat rencana jauh, misalnya kalau saya mengajar ini kan harus sesuai dengan RPP begitu ya. Jadi RPP itu kan tersusun ya, sudah sistematis kan. Nah, jadi kita lihatlah di situ sebagai rencana sebelum masuk kelas. Lihat dulu RPP-nya, ini yang pertama yang disampaikan ya, kalau bisa mengajarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan otomatis kita lebih aktif di situ kan sebagai guru, menciptakan suasana kelas yang nyaman, metode pembelajaran yang bervariasi sehingga murid itu merasa ketika kita mengajar mereka senang, suasananya nyaman gitu ya. Ya begitu. Kemudian saya berharap pembelajaran selanjutnya bisa lebih efektif ya. Pertama dari segi waktu ketika memberikan penugasan jangan lupa. Kemudian umpan baliknya jangan lupa ketika ibu selesai, ketika penugasan ibu yang diberikan kepada siswa, terus siswa selesai melakukan pekerjaan, silakan ibu kasih umpan balik. Nah, kalau tidak, misal pun ketika ibu tanya jawab atau diskusi dengan siswa, siswa menjawab terus jawabannya benar, ibu kasih jempol aja juga tidak apa-apa. Yang penting kita kasih motivasi ke mereka, kita kasih pujian supaya mereka lebih semangat. Kan kalau kita kasih pujian tuh biasanya anak-anak tuh kan rasanya senang kan, senang. Jadi kedepannya mereka nanti kalau pelajaran prakarya semangat lagi ya, dikasih jempol, dipuji kan senang. Atau enggak ya kalau ada sesekali bolehlah kita kasih reward gitu kan, misalnya adakan permainan, terus yang misalnya kita kasih apa ya, kalau saya kemarin saya kasih pulpen. Satu anak yang bisa menjawab, yang bisa ngikutin permainan yang saya kasih itu saya kasih pulpen. Pasti sekali gitu, tapi jangan sering-sering, nanti anak-anak sudah biasa jadi pengennya hadiah terus gitu ya. Jadi itulah Bu Penny, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini berbincang-bincang bersama saya. Saya harap kedepannya Bu Penny menjadi guru yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik ya. Dan tingkatkan juga kolaborasinya bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Bu Penny, terima kasih Bu Penny hari ini sudah meluangkan waktunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan dan dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai pendidik. Selamat pagi Bu Penny, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Selanjutnya silakan Bu Yus kalau ada yang mau disampaikan atau umpan balik yang mau disampaikan berkaitan dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Jelina dan Bu Penny karena hari ini sudah menyelesaikan kegiatan tahapan coaching supervisi akademik ya. Dari awal sudah ada percakapan coaching pra-observasi, kemudian sudah ada kegiatan observasi, dan hari ini adalah percakapan pasca observasi. Nah, jadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Jelina dan disampaikan oleh Bu Penny. Itu luar biasa, amat baik yang disampaikan terkait dengan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Kalau saya pahami dari awal itu, karena coaching ini kan berkaitan dengan tirta ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan tirta, jadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana tindak lanjut, dan ada tanggung jawab gitu kan. Nah, ketika di awal tadi Bu Jelina sudah menyampaikan tentu saja tujuannya adalah pasca observasi ini
semacam evaluasi gitu ya Bu, evaluasi sekaligus juga refleksi. Dan itu juga Bu Penny sudah menyampaikan refleksinya juga terkait dengan hal-hal yang sudah baik apa, hal-hal yang perlu ditingkatkan itu apa saja, nah sudah disampaikan. Kemudian ini juga sekaligus menjadi tahap refleksi tadi itu, apa sudah baik, apa yang harus ditingkatkan, itu sudah menjadi di bagian diidentifikasi kan. Nah, identifikasi apa penyebabnya, mengapa muridnya menjadi demikian, nah itu juga sudah disampaikan gitu ya. Nah, kemudian beralih ke rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut tadi Bu Jelina sudah memberikan saran kepada Bu Penny terkait dengan bagaimana caranya supaya meningkatkan mutu kualitas pembelajaran berikutnya gitu kan. Nah, tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebenarnya tadi boleh Bu Penny juga menambahkan. Nah, kalau dari versinya Bu Penny itu seperti apa untuk mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran selama di kelas. Jadi ada semacam feedback juga gitu ya. Nah, Bu Jelina memberikan saran. Kemudian Bu Penny juga boleh juga mengemukakan ide-idenya kira-kira untuk pembelajaran berikutnya apa yang akan diperbaiki, itu juga boleh disampaikan gitu ya. Kemudian untuk kapan waktunya, nah kapan waktunya perbaikan ini akan dilaksanakan, nah juga mungkin tadi terlupa gitu kan, belum juga disampaikan gitu kan, kapan rencana untuk memperbaiki ke depannya, atau pekan depan, ataukah akan pada saat pembelajaran berikutnya. Nah itu juga boleh nanti disampaikan kembali setelah percakapan ini pun tidak apa-apa gitu ya. Nah kemudian untuk yang tanggung jawab bisa juga nanti Bu Penny ini ya, orang yang akan membantu Bu Penny dalam hal melaksanakan tadi itu komitmennya, akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siapa orang yang akan membantu Bu Penny gitu kan? Nah, tentu saja harus ada misalnya rekan sejawat seperti Bu Jelina, ataukah dari kepala sekolah kan? Nah, jadi memang itu sebagai rekan kita untuk saling berkolaborasi. Nah, seperti itu. Jadi bagian tanggung jawabnya kan. Nah, kemudian tadi itulah ya yang intinya kapan sih hal ini akan dilakukan gitu. Nah itu jadi saya pikir semuanya sudah baik ya. Tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana tindak lanjut dan tanggung jawabnya luar biasa, sudah lengkap semua disampaikan. Hanya tadi ada 2 poin yang terlupa, kapan akan dilaksanakan. Nah kemudian tadi ada Bu Penny juga boleh memberikan umpan balik dari hasil yang Bu Jelina amati kan di saat observasi. Itu saja sih. Ya, itu sekian dari saya. Jadi semuanya sudah aman baik. Saya ucapkan selamat. Terima kasih karena sudah berhasil menyelesaikan kegiatan percakapan serangkaian coaching supervisi akademik ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Jelina. Terima kasih Bu Yus atas umpan baliknya, luar biasa, mengingatkan dan juga motivasinya ya untuk kedepannya supaya baik saya sebagai calon guru penggerak dan juga Ibu Penny sebagai guru bidang studi, supaya kami semua kedepannya sama-sama lah saling berkolaborasi untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah demikianlah observasi percakapan pasca observasi kita pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yus, Bu Penny yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang kegiatan atau penerapan pembelajaran di sekolah pada pagi hari ini. Dan saya sendiri Jelina SPDK CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Menukung, Kabupaten Melawi, mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kesempatan dan waktu hari ini yang luar biasa, walaupun singkat tetapi bermakna. Dan semoga dengan adanya percakapan hari ini kita masing-masing diberikan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tetap meningkatkan kemampuan kita, kualitas kita sebagai pendidik untuk tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang kita layani. Saya tutup kegiatan diskusi kita hari ini dengan
satu kata terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya, sekali lagi Bu Iis, terima kasih Bu Penny. Selamat pagi.